tempat lain yang kurang beruntung sistemnya seperti kita, teman-teman bisa rekrut. Ya, walaupun Anda saat ini menjadi BA, tetap bisa merekrut mereka yang sudah menjadi manajer di tempat lain. Ya, oke. Jadi hari ini saya ingin sedikit mengupas mengenai bagaimana cara leadership ya di dalam human business atau people business, karena kan kita sebenarnya melakukan people business ya teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, oke. Nah, rumahku adalah istanaku. Rumahku adalah semangatku, rumahku adalah tempat keluh kesahku. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, sebenarnya kita datang ke training ini salah satunya untuk menambah ilmu, juga kadang-kadang secara tidak langsung kita akan menghadapi banyak penolakan, banyak menghadapi objection, banyak menghadapi hal-hal yang mungkin di luar sana negatif. Maka di sini di-cure teman-teman, di sini diobati. Hari ini kita mendapatkan obat dari Dr. Daniel dan Dr. Susi. Ya, jadi sederhana saja bagaimana caranya, walaupun kita di Zoom, tapi harusnya indahnya, ini rumah kita adalah istana kita. Rumahku adalah komporku. Kompor maksudnya kompor penyemangat ya. Rumahku adalah semangatku dan rumahku adalah tempat keluh kesahku, teman-teman sekalian. Jadi di sini teman-teman digodok lagi, dimasukin lagi supaya jauh lebih strong lagi, supaya jauh lebih tajam lagi. Ya, itulah fungsi rumah kita. Ya, jadi jangan main-main di rumah kita ya. Kita tahu dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita putuskan. Dulu kita memilih, ya beberapa orang mungkin yang memilih dari tempat yang lain, ya. Kemudian memilih di sini My Alpha Network, ya. Kemudian mulai memutuskan dan selanjutnya adalah action, teman-teman sekalian, ya. Kalau sudah memilih, memutuskan action, jangan mundur lagi. Banyak orang yang sudah memutuskan harusnya action, tapi dia balik lagi, oh ternyata bisnis itu lebih bagus, oh ternyata bisnis ini lebih bagus, oh ternyata bagaimana ya. Padahal dia udah memutuskan. Nah, juga orang yang sudah banyak actionnya maju mundur karena dia belum memutuskan juga. Ya, atau mundur lagi memilih. Seharusnya kalau sudah memilih, maka memutuskan dan selanjutnya adalah action, teman-teman sekalian. Ini adalah segitiga pendekatan leader. Semua bermula dari dekatnya hubungan. Kita tidak mungkin mau mengorek apapun dari orang lain kalau kita nggak dekat. Jadi mesti dekat dengan orang, baru kita bisa meraih hatinya. Baru kita membangkitkan motivasinya. Baru kita tahu kemana. Jadi mesti dekat. Kalau orang tidak dekat, tidak mungkin dia bisa sharing apapun yang kita yang mau. Ya, jadi mesti dekat, baru mendapatkan komitmen, baru kita review. Terkadang seorang leader review terlebih dahulu, ya, tapi dia lupa, ya, dia minta komitmen, dia minta review, tapi dia lupa dekatnya hubungan. Kalau nggak dekat, orang tidak akan keluar, teman-teman sekalian. Begitupun kita nyari nasabah, ya, mesti dekat, teman-teman sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, 3 rule dalam seni leadership, ya. Yang pertama adalah, sebenarnya yang pertama enggak ini ya. Pertama tadi sudah dikasih tahu sama Ko DJ ya. Yang pertama adalah ini bisnis ada gula, ada semut. Jadi kita mesti berprestasi dulu. Kita tahu kemana kita melangkah, barulah orang lain akan mengikuti kita. Ya, part yang ini saya nggak masukin sini, tapi ya, intinya kita semua udah tahu bahwa kita mesti menjadi prestasi dan mempunyai prestasi dulu terlebih dahulu, baru orang lain akan mengikuti kita. Ya, kita tahu kemana kita melangkah, baru orang lain akan kita tahu akan kemana kita bawa. Ya, yang pertama adalah never ever memuji diri sendiri. Biarkan gambar-gambar, biarkan apapun mungkin yang membuat orang lain wow. Kalau misalnya tadi Ko DJ mengatakan, oh saya pengen punya rumah yang oke semua. Biarkan mereka melihat rumah kita, biarkan mereka melihat kesuksesan kita tanpa puji diri kita sendiri. Kalau memuji diri kita sendiri, orang mungkin akan, loh kok dipuji sih? Nggak usah teman-teman sekalian. Katanya adalah let a picture speak 1,000 words. Ya, biarkan gambar-gambar berbicara apa mengenai kita, tapi never memuji diri sendiri. Yang kedua adalah never ever bicara untuk kepentingan sendiri. Kalau kita mendekati nasabah ataupun kita mendekati calon mitra kita, jangan bicara kalau kamu, ya, ataupun kita misalnya ngomong, kalau nanti kamu MDRT, tim kamu berkembang, leader atasmu nanti berkembang loh. Secara otomatis leader atasnya berkembang. Never, teman-teman sekalian, never. Jangan pernah bicara untuk kepentingan diri sendiri. Berbicaralah kepentingan mereka. Karena orang mau bicara, orang mau mengikuti kita karena 2 hal. Yang pertama adalah trust kepada kita. Yang kedua adalah menguntungkan dia.
Kalau tidak menguntungkan dia, orang tidak akan ikut, teman-teman sekalian. So never ever bicara untuk kepentingan sendiri. Yang selanjutnya adalah apabila ada pujian, mau deket sama nasabah kah? Mau mencari nasabah kah? Atau mau deketin pujian ke semua orang? Speak aja ke semua orang. Pujian, berikan broadcast pada semua orang. Tetapi kalau aib atau kritikan atau apapun pribadi teman-teman sekalian. Karena orang umumnya tidak suka ada aibnya dikeluarkan di tempat umum. Ada kritikan apapun kalau bisa pribadi di ruangan khusus. Tapi kalau pujian, kasih tahu ke semua orang. Kalau perlu Joe Biden tahu, nggak apa-apa ya kalau pujian. Ya, oke teman-teman sekalian. 4 kata haram apabila kita memasuki dunia insupreneur. Nah, kita sebutnya insupreneur ya, karena kan entrepreneur itu kan buat bisnis pada umumnya, tapi insupreneur adalah asuransi planner ya, atau bisnis asuransi ya. Yang pertama, jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Saya nggak bisa seperti Ko DJ, saya nggak bisa seperti Pak Mike, saya nggak bisa seperti Bu Linda, saya nggak bisa seperti Ibu Wilis, Ko Joni, Ko Lodi, dan leader-leader hebat yang lain, Ko Jamin, dan sebagainya. Never ever bicara saya tidak bisa. Karena manusia bisa atau tidaknya hanya diukur oleh Anda sendiri, teman-teman sekalian. Ya, never ever bicara saya tidak bisa. Yang kedua, kata haram yang kedua adalah ini nggak mungkin. Nggak mungkin gini hari, ini udah bulan September, saya capek MDRT. Nggak mungkin saya capek begini. Begitu Anda nggak mungkin, maka Anda akan mengatakan tidak mungkin juga. Apa yang Anda katakan itu ya adalah cerminan Anda. Ingat kata-kata impossible, apabila ditarik ada atasnya apostrof, maka I'm possible. Betul ya? Oke, impossible apabila setelah I ditaruh apostrof ini, tanda petik ya, akan menjadi I'm possible, teman-teman sekalian. Ya, jadi jangan pernah mengatakan tidak mungkin. Yang ketiga adalah jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Oh, kalau kayak gitu ilmu itu udah tahu, cara deketin orang ngerti, caranya muji orang ngerti. Jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Ya karena itu berarti kesombongan. Dan buktinya kalau sudah tahu, kenapa nggak prestasi seperti yang lain? Ya jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Dan kata haram yang keempat adalah menunda atau entar aja deh, ini kan masih gini hari, entar aja lakukannya, entar aja besok aja ngapa? Kan sekarang lagi nyantai, entar aja gitu loh. Jangan pernah mengatakan itu. Jadi 4 kata haram. Boleh disebutin teman-teman sekalian? Yang pertama? Jangan puji sendiri. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Yang kedua? Saya tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang ketiga? Saya sudah Saya tahu. sudah tahu. Saya sudah tahu. Dan yang keempat? Nanti Nanti aja. saja. Nanti saja. saja. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kalau ada kekurangan tentu datang dari saya, kalau ada kelebihan tentu datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya serahkan kembali kepada Pak